Siapa bilang tawa itu selalu menggambarkan kebahagiaan? Ada loh ternyata kondisi psikologis yang membuat tawa kita justru menjadi sebuah kelainan. Yes, pathological laughter atau pseudobulbar effect adalah suatu kondisi di mana seorang tiba-tiba tertawa atau menangis tanpa dipicu oleh sebab apapun. Penyakit ini merupakan penyakit neurologis yang ditandai dengan labilitas emosional dan tawa patologis. Gangguan ekspresif ini ditandai dengan kebiasaan tawa yang tak terkendali, datang secara tiba-tiba, dan terjadi begitu intens. Tawa ini seringkali bertolak belakang dengan suasana hati, bisa berlangsung lama, dan gak jarang bisa mempermalukan dan melemahkan bagi individu yang berjuang untuk menyampaikan emosi nyata mereka. Menurut National Stroke Association, lebih dari 1 juta orang memiliki kemungkinan penyakit ini. Penyakit ini dapat mempengaruhi orang dengan kondisi sistem saraf seperti multiple sclerosis dan dapat terjadi hingga 10% pada orang tersebut, terutama pada orang dengan secondary progressive multiple sclerosis. Penyakit inilah yang diderita oleh salah satu tokoh legendaris dalam DC Comics. Yes, Joker. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mawar Merah, channel yang bakal nemenin kamu rebahan sambil bahas film-film dari beragam genre yang kamu suka. Kali ini kita akan membahas persoalan gangguan mental dan penolakan masyarakat dalam film Joker 2019. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Arthur, does it help to have someone to talk to? This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Siapa sih yang gak kagum setelah nonton film yang mungkin jadi salah satu film terbaik tahun 2019 lalu ini? Yap, Joker garapan Todd Phillips ini patut diacungi jempol. Bisa dibilang kamu sudah pasti menarik napas panjang selama menonton film ini. Satu lagi, standing applause deh buat semua yang terlibat dan terutama sang aktor yang luar biasa, Joaquin Phoenix. Kamu pasti setuju kalau Joker karya Todd Phillips ini sedikit banyak mengundang reaksi keras terhadap kekerasan dan persoalan moral yang kesannya malah jadi ambigu banget di film ini. Alias setelah nonton film ini, kita malah mempertanyakan moral kita sendiri. Jangan-jangan kita jadi salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan. Film ini digarap oleh Todd Phillips dan diproduseri oleh dia sendiri beserta Bradley Cooper dan Emma Tillinger-Koskov. Todd Phillips juga turut dalam penulisan naskah bersama Scott Silver. Sebelumnya, film ini sudah lebih dulu ditayangkan di Festival Film Venesia pada 31 Agustus 2019. Meskipun sudah 2 tahun berlalu, film ini rasanya masih relate banget ya sama kondisi kita saat ini. Ngomongin masalah rating, film ini mendapat rating besar ya di IMDb, sebanyak 8,8 dari 10 sejak ditayangkan di Amerika Serikat pada 4 Oktober 2019 dan di Indonesia pada 2 Oktober 2019. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita ulas sedikit tentang tokoh fenomenal yang satu ini yuk. Joker adalah super villain atau penjahat super dan musuh terbesar dari Batman, sebuah karakter dalam DC Comics. Buat kamu yang suka baca komiks DC atau nonton film-filmnya, kamu pasti sudah hafal dengan tokoh ini. Yes, Arthur Fleck, diperankan oleh Joaquin Phoenix, adalah seorang pria parubaya yang bekerja sebagai badut pesta di kota Gotham, sebuah kota yang penuh kejahatan. Ia adalah orang terbinggirkan dan kesepian, yang lalu melihat dunia sebagai sesuatu yang kejam dan gak adil.
Dari gambaran fisiknya, Arthur digambarkan berbadan kurus, wajahnya cekung dan pucat. Sebenarnya Arthur ini nggak menjijikan sama sekali ya, tapi orang-orang menjauhinya dan menganggap dia menyebalkan hanya karena penampilannya yang nggak rapi dan sedikit aneh. Sebenarnya nggak hanya aneh secara fisik, tapi Arthur juga digambarkan memiliki kepribadian yang aneh. Kalau dilihat-lihat, Arthur ini bisa dikatakan korban dari keadaan sosial masyarakat yang membuat keadaannya mampu mempengaruhi orang lain untuk mengucilkannya, menggeretaknya, atau bahkan menghindarinya. Hal itu akan membuatnya terasing, tumbuh lebih aneh, dan mau gak mau kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sosialnya. Ngomong-ngomong soal aneh, sebenarnya keanehan ini terjadi karena Arthur menderita penyakit mental. Dan ini yang menjadi salah satu fokus di film ini. Bagaimana masyarakat memandang dan memperlakukan seorang yang menderita gangguan mental. Sebenarnya nggak cuma di Gotham sana ya. Masalah empati terhadap penderita gangguan mental ini memang masih jadi PR banget. Bukannya merangkul, seringkali masyarakat kita justru menjauhi, menganggap aneh, bahkan melempar stigma-stigma negatif yang semakin memperburuk kondisi orang seperti Arthur ini. Harus diakui bahwa Joaquin Phoenix berhasil membawakan karakter Arthur yang menderita gangguan mental ini dengan sangat baik. Arthur hidup dengan kondisi neurologis yang digambarkan dalam film sebagai tawa spontan yang seringkali nggak tepat waktu atau nggak pantas secara sosial. Yes, pathological laughter atau pseudobulbar effect seperti yang dijelaskan di awal video tadi ya. Gangguan ini biasanya dipicu oleh perasaan gugup, cemas, atau malu yang intens. Kondisi ini disadari Arthur yang seringkali mencoba mengendalikan diri hingga membuatnya menangis, gegap, bahkan tersedak parau. Penyakit ini benar-benar menggerogoti seorang Arthur Fleck secara emosional dan sosial. Alih-alih mendapatkan simpati atau empati, apa yang didapatkan seorang pengidap gangguan mental seperti Arthur dalam kehidupan sosialnya? Penolakan, pengucilan, pembuangan, kebencian, bahkan kekejaman secara fisik. Dalam film ini digambarkan bahwa masyarakat Gotham mengalami krisis empati yang gak jarang justru menjerumuskan seorang seperti Arthur untuk melakukan tindakan kejahatan. Meskipun Arthur selalu berusaha sebisa mungkin untuk diterima di lingkungannya, namun balasannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ia sering dipukuli, dianggap pecundang, diledek, dihindari, ditakuti, dan lain sebagainya. Bahkan, pihak yang seharusnya memberikan pelayanan psikologis untuknya juga nggak memberikan rangkulan, malah cenderung mengabaikan kondisi yang sebenarnya dialami oleh Arthur. Pada dasarnya, kalau diamati lebih dekat, Joker ini nggak provokatif ya. Artinya dia nggak punya niatan negatif sejak awal untuk berbuat jahat. Tetapi lingkungannya lah yang mendorongnya melakukan hal itu. Buktinya, Arthur memiliki sedikit kesadaran tentang bagaimana ia harus bertemu dan bersikap dengan orang lain. Dia sendiri menyadari bahwa dirinya aneh, meskipun kesadarannya itu nggak cukup untuk memahami bahwa dirinya membuat orang lain gelisah. Tapi paling tidak sebagai seorang dengan gangguan mental, dia cukup sadar untuk berusaha diterima. Salah satunya dengan berusaha menjadi seorang komedian yang sukses. Terlepas dari semua hal itu, rupanya kehidupan Arthur yang sebenarnya adalah kehidupan yang sepi, sendiri, berulang-ulang, gak menguntungkan dan penuh dengan kekacauan. Kalau dipahami lagi, gambaran kehidupan Arthur ini memang seakan-akan merupakan refleksi dari keadaan kota Gotham yang suram, tanpa harapan, dengan pemerintah yang korup dan tidak bisa diandalkan, juga masyarakatnya yang miskin dan terabaikan. Film Joker versi ini mencoba memberi isyarat kepada penonton bahwa ia sangat peduli dengan kesehatan mental Arthur Fleck.
dan bahwa film ini sangat bersimpati dengan keadaan buruknya. Kesehatan mental Fleck mulai menurun ketika Gotham memotong dana untuk layanan sosialnya, memaksanya untuk meninggalkan sesi terapi, dan membuat obat-obatnya nggak bisa diakses. Tetapi di sisi lain, film ini juga seolah menawarkan kesempatan kepada penonton untuk melakukan pembenaran-pembenaran terhadap hal yang salah. Beberapa orang khawatir bahwa Joker memuliakan balas dendam dan bisa menginspirasi orang yang mengalami krisis moral serupa untuk meniru tindakan kejahatan yang dilakukan olehnya. Ini jelas berbahaya. Joker memang bisa dikatakan adalah sebuah simbol. Yes, it's true. Simbol dari sikap masyarakat kita yang seringkali menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan. Meski begitu, tindak kejahatan tetap nggak bisa dibenarkan ataupun dijadikan pembenaran. But again, film ini sangat memuaskan dan recommended banget untuk kamu tonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap dukung channel ini berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Nantikan terus ulasan-ulasan film berikutnya. Dadah!